Ciri yang pertama ya sahabat YouTube, air susunya itu mengental. Entah itu warnanya apa, itu bebas ya sahabat YouTube. Yang penting tidak warna biru atau ungu ya. Biasanya kan ada bening, ada putih, ada kuning. Kalau sudah menguning kental, putih juga mengental, maka itu positif bening. Tapi kalau dan ketika si jempe itu tidak meminum sama sekali kolostrum karena tidak keluar susunya, itu paling lama saya pernah mengalami itu 7 hari. Selang 7 hari mati kambingnya. Itu karena apa? Karena dia tidak memakan kolostrum, tidak meminum kolostrum. Makanya itu ilmunya adalah, nanti saya kasih tahu ya sahabat YouTube, cara membuat kolostrum itu seperti apa. Sampaikan tadi ciri berikutnya bahwa ketika dipegang maka bulunya akan rontok. Ini positif bunting ya, karena ini sudah dikawinkan sekitar 3 bulan yang lalu. Warnanya memerah atau seperti pink, terus abu atau metutuk, itulah bahasanya seperti bakpao lah ya sahabat YouTube. Seperti bakpao metutuk gitu, abu besar bengkak gitu, itu bisa dipastikan kambing bunting. Baik, selamat siang sahabat YouTube, bertemu lagi dengan saya Breeding Official. Welcome to my channel. Like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan monggo di subscribe biar channel ini tambah maju. Baik, kali ini saya akan cek kambing dari air susunya. Kita akan mengecek kebuntingan kambing dari air susunya, karena ini adalah kambing yang sudah dikawinkan sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi kita akan cek bersama-samanya ya sahabat YouTube. Untuk mengetahui kambing ini bunting atau belum, kita cek dari susunya seperti apa. Yuk mari kita cek bersama-sama. Bisa dilihat ya sahabat YouTube, ini susunya sudah berubah agak menguning. Jadi yang pertama, ciri-ciri kambing bunting dicek dari susunya, yaitu yang pertama, air susunya ini akan lengket jika dipelirit. Ini sudah tadi saya pelirit, ternyata ini bentuk susunya sudah menjadi kuning. Nah, ini kemungkinan ini positif bunting, kuning dan kental. Nah, misalnya dicek air susunya itu kok encer ya sahabat YouTube, dicek encer berarti kemungkinan besar kambingnya itu belum bunting. Jadi mau seperti apapun, kalau air susunya itu encer ya, mau warnanya kuning, mau warnanya putih, mau warnanya bening ya sahabat YouTube, dicek air susunya kok encer tidak lengket, maka itu kemungkinan belum positif bunting. Jadi kalau air susunya dicek kok lengket ya sahabat YouTube ya, sudah mengental, itu kan sudah berubah menjadi kolostrum, maka kemungkinan besar kambing itu positif bunting. Itulah cara mengecek dari susunya. Jadi sahabat YouTube ya, itu dari tadi yang saya sampaikan bahwa cara mengetahui kambing bunting dari air susunya. Ciri yang pertama ya sahabat YouTube, air susunya itu mengental. Entah itu warnanya apa, itu bebas ya sahabat YouTube. Yang penting tidak warna biru atau ungu ya. Biasanya kan ada bening, ada putih, ada kuning. Nah, kalau sudah menguning kental, putih juga mengental, maka itu positif bunting. Tapi kalau tidak mengental, encer, itu belum positif bunting. Oke, selanjutnya kita akan mengecek di bagian bulunya. Karena kalau kambing yang bunting itu cirinya adalah berikutnya, bulunya itu rontok ya sahabat YouTube. Jadi ketika kita memegang bulunya si kambing, maka bulunya itu kan sangat sekali mudah rontok. Nah, seperti ini contohnya, ini dipegang padahal megangnya itu sedikit galak ini sahabat YouTube. Nah, ini positif bunting ya, karena ini sudah dikawinkan sekitar 3 bulan yang lalu. Ini kambingnya agak galak, ini betina tapi galaknya bisa tadi ditabrak-tabrak saya tangannya. Ini kekurangannya, kelebihannya ini ya, susunya itu ada 3 biji, cuman ini produk semua. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Ciri berikutnya bahwa ketika dipegang maka bulunya akan rontok.
Itu ciri yang umum pada kambing-kambingnya, entah itu kambing doro, entah itu kambing babon. Ketika sudah dikawinkan ini sudah bunting 3 bulanan, maka bulunya ini akan rontok. Dan untuk membedakan di susunya ya sahabat YouTube, kalau indukan itu misalnya lagi menyusui itu sangat susah dicek ya sahabat YouTube. Tapi misalnya kalau kambing darah kebuntingan 3 bulan, maka susunya itu biasanya sebesar sekepal tangan itu akan turun. Berarti itu nggak usah dipelirit, nggak usah dicek susunya, diambil susunya nggak usah, cuma kita lihat aja kalau 3 bulan itu biasanya sebesar ini, sebesar genggaman tangan, susunya itu sudah turun, berarti itu sudah positif bunting. Kalau kambing kambing doro. Berbeda dengan kambing indukan seperti ini. Kalau kambing seperti ini kan agak susah, apalagi kalau masih menyusui. Nah itu sulitnya lah sahabat YouTube. Kalau susah dari cek dari susunya, ya kita lihat dari ciri-ciri yang lain ya sahabat YouTube. Nah ini nanti umur 4 bulan, di kisaran umur 4 bulan, maka air susunya itu akan sangat kering. Ini akan menghilang airnya, mengering. Ini tadi sudah berubah, air susunya sudah menjadi kuning. Dan di usia 4 bulan memasuki 5 bulan, kalau indukan ini akan mengering dan menjadi kolostrum. Sama juga seperti kambing doro, sekitar usia kebuntingan 4 bulan sampai 4,5 bulan itu akan menjadi kolostrum, dan nanti berkisar 5 bulan maka susunya akan penuh, akan menjadi susu. Dan yang paling ujung itu adalah kolostrum. Misalnya yang keluar pertama, misalnya baru melahirkan, maka kita sebagai peternak ya sahabat YouTube akan saya kasih informasi mengapa. Pernah saya punya kambing, dia itu beranak tapi air susunya itu tidak keluar. Itu yang sangat fatal kalau kita tidak tahu ilmunya ya sahabat YouTube. Jadi kambing yang keluar selang kurang lebih 4 jam, dia itu harus meminum kolostrum. Jadi susu keluar yang pertama dari indukan, dari doro itu susu keluar yang pertama itu kolostrum. Itu kan keluarnya sangat kental sekali ya sahabat YouTube. Jadi kita ini harus tahu lah ya sahabat YouTube, karena kolostrum ini fungsinya untuk kekebalan si cempe itu, untuk imun si cempe. Dan ketika si cempe itu tidak meminum sama sekali kolostrum karena tidak keluar susunya, itu paling lama saya pernah mengalami itu 7 hari. Selang 7 hari mati kambingnya. Itu karena apa? Karena dia tidak memakan kolostrum, tidak meminum kolostrum dari indukannya. Itu ilmunya adalah, nanti saya kasih tahu ya sahabat YouTube, cara membuat kolostrum itu seperti apa. Oke, cara membuat kolostrum pengganti susu pertama keluar dari si kambing untuk si cempe ya, karena indukan itu tidak keluar susu, maka buatlah kolostrum. Nanti sesudah dibuatkan kolostrum, kita sambung dengan bisa dengan susu bubuk atau bisa dengan beli susu dengan disundulkan dengan indukan yang lain, itu boleh. Jadi cara membuat kolostrum yaitu dengan cara kuning telur, tapi telur kampung, ayam kampung ya sahabat YouTube. Kuning telur dicampur dengan madu, diaduk. Itu adalah caranya. Jadi caranya adalah kita beli telur ayam kampung, kita ambil kuning telurnya saja, terus kita aduk campur dengan madu. Itu pengganti kolostrum, insya Allah untuk cempenya nanti selamat. Nah itulah ya sahabat YouTube, pengalaman saya. Memang pernah dulu punya kambing tidak keluar susu sama sekali, tidak setetes pun nggak pernah keluar itu dulu. Jadi karena saya kurangnya ilmu dulu, jadi ya kambingnya selang umur 7 hari itu mati. Itu karena tidak meminum kolostrum si kambing. Itulah fungsi utama pada kolostrum pada kambing adalah untuk imun si cempenya, sebagai daya tahan tubuh. Itu ya sahabat YouTube. Jadi pentingnya kolostrum yaitu untuk kambing yang itu tadi sudah saya jelaskan. Dan ciri yang berikutnya tadi yang saya sebutkan bahwa kambing itu bulunya rontok, itu ciri-ciri kambing bunting. Terus kalau dilihat kelaminnya ini galak atau enggak ya, coba kita lihat kelaminnya. Nanti kalau galak enggak dilihat enggak apa-apa ya sahabat YouTube, cuman saya kasih tahu aja. Galak ini mas sahabat YouTube, enggak mau dilihat. Baik, untuk selanjutnya kita bisa dicek ya sahabat YouTube di bagian alat kelaminnya. Jadi ketika kita melihat alat kelaminnya si kambing yang sudah positif bunting, itu warnanya memerah
Memerahnya seperti kambing mau minta kawin, seperti kambing mau birahi. Ya, seperti kambing birahi, cuman tidak keluar lendir. Ya, sahabat YouTube. Untuk kelaminnya ini kelihatan, maaf ya sahabat YouTube, saya kasih penjelasan saja karena ini kambingnya galak. Jadi warnanya untuk si kelamin kambing ini yaitu warnanya memerah atau pink lah ya sahabat YouTube, bukan warna kuning pucat. Kalau warna kuning pucat itu dipastikan kemungkinan tidak bunting. Kuning pucat terus tidak montor-montor, tidak seperti apem ya, tidak abuh, itu tidak bunting. Tapi kalau warnanya memerah atau seperti pink terus abuh atau metutuk, itulah bahasanya seperti bakpao lah ya sahabat YouTube, seperti bakpao metutuk gitu, abuh besar bengkak gitu, itu bisa dipastikan kambing bunting. Hampir sama dengan ciri-ciri kambing birahi, cuman kalau kambing bunting itu tidak keluar lendir. Kalau kambing birahi ciri-cirinya seperti itu, cuman keluarnya lendir sambil ekornya dikipit-kipitkan, itu ciri-ciri kambing birahi. Kalau yang bunting seperti itu tadi, itu kelaminnya membengkak dan memerah seperti itu ya sahabat YouTube. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Baik, saya ulangi lagi, ciri kebuntingan kambing dari susunya yang sudah indukan seperti itu dicek. Di pelirit itu mengental warnanya bebas, warna kuning mau warna putih, yang penting sudah mengental itu positif bunting. Tapi kalau kita pelirit ditarik air di susunya itu masih encer, itu belum positif bunting. Itu bisa dicek ya sahabat YouTube. Terus bulunya rontok, terus kelaminnya memerah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat YouTube buat panjenengan semua. Cek kebuntingan kambing itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengetahui kambing itu belum bunting, maka itu akan sudah membuat kita rugi di tenaga ya sahabat YouTube, rugi di tenaga, rugi di pakan. Jadi untuk secepatnya kira-kira sudah berumur 3 bulan dicek lah. Kalau sudah punya alatnya sih ada, itu alatnya berapa, 6 juta atau berapa itu alatnya lah untuk mengecek kebuntingan si kambing. Itu kira-kira 2 bulan bisa dicek menggunakan alat itu. Tapi buat saya karena modalnya juga kurang, jadi kita perhatikan si kambing itu, ciri-ciri si kambing bunting itu. Jadi cara ngeceknya di seperti itu, dari susunya, dari bulunya, dari kelaminnya. Nah, ini kalau kambing bunting itu ini seperti orang seperti orang lelah, nafasnya itu cepat, dia kalau duduk seperti itu. Jadi ya, mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat YouTube. Mungkin dari saya sekian. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe mohon untuk di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya biar lebih maju. Mau yang komen silahkan, nanti kalau saya bisa jawab nanti saya jawab. Mau tanya kambing bunting itu seperti apa. Jadi dari kawin sampai beranak itu 5 bulan, berkisar 5 bulan. Kalau harinya 150 hari, tidak kurang. Nah, maksudnya kurangnya juga nggak begitu banyak, lebihnya juga nggak banyak. Kambing rata-rata seperti itu, dari dikawinkan sampai beranak 150 hari. Oke, terima kasih sudah mampir di channel saya, di channel Bedding Official. Thank you semuanya. Salam sukses, salam itawa luar biasa.